acara bimbingan teknis penyusunan daftar usulan penilaian angka kredit tahunan bagi guru PNS di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap yang diselenggarakan oleh DPC PKMI Kecamatan Karangpucung Cimanggu Senin 21 Desember 2020 dimulai. Mengawali acara pada hari ini, marilah kita buka bersama dengan bacaan umur kita. Lillahi wa syafa'ati Rasulullah SAW. Dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Bapak Adib Hasbiah SAP. Kepadanya disilakan. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Madrasah. Hadirin dimohon berkenan untuk berdiri.
dipersilakan duduk kembali. Bapak dan Ibu yang kami hormati, merupakan acara selanjutnya laporan panitia penyelenggara yang akan disampaikan oleh Ketua PKM Karangpucung Cimanggu. Kepada yang terhormat Bapak Sayono SPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Analis perencanaan kepegawaian beserta tim dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap yang kami hormati Bapak Kepala MTS Negeri 2 Cilacap di Karangpucung, yang kami hormati rekan-rekan pengurus PKM Indonesia Kecamatan Karangpucung dan Kecamatan Cimanggu, yang kami hormati Ibu Bapak Guru anggota PKM Indonesia Kecamatan Karangpucung dan Kecamatan Cimanggu yang pada hari ini bisa menghadiri undangan panitia yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi siang hari ini kita bisa masih melaksanakan kegiatan, masih melaksanakan tugas sebagai pegawai negeri di lingkungan Kementerian Agama ini dengan penuh keikhlasan, dan mudah-mudahan kegiatan ini apabila kita laksanakan pada pagi siang hari ini bisa dijadikan sebagai ladang ibadah oleh kita semua. Allahumma amin. Salawat dan salam marilah kita senantiasa sanjungkan kepada kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nanti-nantikan sahabatnya di yaumul qiyamah. Ibu bapak yang saya hormati, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan penyelenggaraan BIMTEK, penyusunan daftar usulan penerimaan kredit tahunan dan online. Yang pertama, dasar kegiatan adalah musyawarah antara ketua KKM Madrasah Sanawiyah Kecamatan Karangpucung dengan pengurus harian PKM Indonesia Kecamatan Karangpucung dan Cimanggu pada tanggal 15 Desember 2020. Mudah-mudahan kegiatan pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar, dan saya ucapkan terima kasih kepada beliau tim analis perencanaan kepegawaian kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap yang telah berkenan hadir, bisa meluangkan waktu untuk mensosialisasikan atau untuk tukar pengalaman atau memberikan ilmu kepada ibu bapak guru sekalian. Bapak dan ibu sekalian yang saya hormati, ini suatu tantangan buat kita bersama datang kepada tim. Semoga semuanya memberi kemanfaatan, keberkahan buat kita semua. Kami mohon maaf juga kepada tim apabila dalam pelaksanaan ini, khususnya karena bertempat di sini, dari sisi tempat dan sebagainya ada yang kurang berkenan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Allahumma Bapak Ibu yang kami hormati, marilah sejenak kita bertafakur kepada Allah seraya memanjatkan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ridho Ansori SPD. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Bapak dan Ibu yang kami hormati, merupakan acara selanjutnya yaitu acara inti sosialisasi penyusunan jumlah tahunan yang akan dipandu oleh yang terhormat Bapak Ahmad Ishak SHI. Kepada beliau disilakan, dan sebelumnya marilah kita tutup acara pembukaan sosialisasi ini dengan bacaan hamdalah bersama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus selain jabatan pengawas di administrasi tadi, ada jabatan pelaksana atau JAPEL. Itu dimulai dari pemegang jabatan eselon 5 dan teman-teman yang dulu JFU, serta secara struktur nyambung bahwa dalam di kantor kita ada pemegang jabatan fungsional tertentu, ada perencana kegiatan dan anggaran, itu terkait dengan perencanaan. Jadi istilah jabatan fungsionalnya itu adalah fungsional perencana. Itu di kantor ada 1 orang. Terus yang ada lagi fungsional tertentu, bajas barang dan jasa, yang mestinya terdiri dari fungsional yang lain. Terus kami kebetulan ada 3 di kantor kita, serta yaitu satu urutan yang terkait dengan struktur. Tapi supaya Bapak Ibu semua juga paham, Bapak dan Ibu yang saya hormati, bahwa bagaimana tadi yang disampaikan oleh beliau Pak Kepala, bahwa para pemegang jabatan fungsional tertentu atau JFT, termasuk Bapak Ibu para tenaga pendidik, itu adalah pemegang jabatan fungsional tertentu. Bagaimana prosesi untuk terkait dengan urusan administrasi kepegawaian, termasuk keterkaitannya dengan kenaikan pangkat teman-teman JFT, kami juga Bapak Ibu semua, kalau tidak bisa mengumpulkan atau menyuguhkan hasil perolehan angka kredit itu, ya tidak bisa naik pangkat. Itu tadi yang disampaikan oleh beliau. Jadi juga tidak ada, untuk JFT ini tidak ada batasan. Pak B mentok tidak, dulu sebetulnya masih ancang-ancang mau ke 4B ya Pak? 4C Pak? Atau 4E ya Pak? Jadi anehnya itu kalau di golongan 4 itu untuk urutan itu sampai E. Kalau di A itu untuk golongan 3D, gitu ya. Golongan 2 juga 2D, kan tidak ada 2E, tidak ada 3E juga tidak ada. Tapi kalau di 4 itu sampai ke 4E bisa. Jadi supaya lebih mudah menyebutkannya, menghafalnya, itu ya jabatan 5A, 4E sampai 4E. Beliau kalau mungkin banter ya itu, karena di JFT itu prinsipnya dengan waktu 2 tahun telah mencukupi kebutuhan angka kredit untuk diberikan kenaikan pangkatnya 1 tingkat lebih tinggi. Itu prinsipnya boleh. Sampai sekarang dengan pola yang Permenpan nomor 16 tahun 2009. Dan di sini tadi juga kami merasa terima kasih sekali Bapak Kepala serta pengurus PGRI di wilayah Karangpojok dan Cimanggu, sedianya kegiatan yang seperti ini. Tadi kami sudah cerita sedikit bahwa kewajiban dan tanggung jawab kami sebetulnya. Makanya satu hal yang mungkin saya buat ketika saya pos itu
daerah termasuk di Satker juga punya inisiatif menyelenggarakan sendiri, dan alhamdulillah di MTSN 2 sekitarnya ini terwujud, dan mudah-mudahan juga hasilnya nanti itu efektif. Sebab arahnya kemana? Bahwa kami akan kembali kepada tusi tenaga pendidik. Sebetulnya harus kita pisahkan juga istilah dupak dengan kenaikan pangkat, karena memang tidak terkait gitu, tidak ada sambungannya. Kalau dupak itu arahnya hanya ke tim angka kredit. Di tim angka kredit nanti timnya itu nanti membuat laporan hasil penilaian serta membuat pernyataan telah menilai. Bapak Ibu semua, ada 2 format yang nanti akan beliau tanda tangani sebagai ketua tim angka kredit di Jawa Tengah. Atau kita nggak punya sih, karena memang syarat menjadi tim angka kredit itu harus punya sertifikat menjadi tim. Di Jawa Tengah masih sangat-sangat terbatas. Ini keadaan yang memang harus kita terima. Mau bagaimana lagi? Dan kita kebetulan ya tidak terlalu jauh. Tim Tanwil kita itu ada di Kabupaten Tegal. Beliau personalnya sebagai, dulu pernah kita kenalkan kepada Bapak Ibu semua, yang tinggalnya ada di Tegal. Dulu dari guru pernah menjadi guru teladan nasional, prestasinya terus menjadi kepala MIN di beberapa MIN di Kabupaten Tegal. Terus kemudian sekarang beliau menjadi pengawas madrasah di Kabupaten Tegal. Dan sampai sekarang masih menjadi tim, karena memang memiliki sertifikat bersyarat. Tetapi berlakukannya tim Permen PAN nomor 16 itu bersyarat sekali kalau tim penilai itu harus bersertifikat. Bahkan sebetulnya Pak Sofal, kita sudah pernah, sekarang itu kondisinya sekitar 11 orang di Jawa Tengah. Terus kemudian ada periode kedua, ada penambahan 3 orang di Jawa Tengah. 3 orang itu termasuk Cilacap diberi 1 dan terkirim juga, dan insya Allah katanya lulus di Pusdiklat pusat sana. Namun sampai dengan sekarang 3 orang ini dari Kabupaten Cilacap, Tegal, dan kalau tidak salah satunya itu Klaten atau mana, itu sertifikatnya sampai dengan sekarang tidak bisa keluar. Nah, sehingga sampai dengan sekarang pun beliau-beliau yang diangkatkan periode kedua, 3 orang itu belum bisa menilai kita semua. Jadi dalam keterbatasan, alhamdulillah kita ada personalnya beliau Pak Sofar ada di Kabupaten Tegal. Ini kami akan memisahkan bahwa mindset kita kembali ke tusi. Yang kedua, kemudian kita punya kewajiban bahwa guru itu, contoh ini dari juknisnya kita ada di Permen PAN nomor 16 tahun 2009 sudah jelas sih. Contoh ini di PKG itu apa Pak Ibu? Penilaian kinerja guru. Kalau di situ dengan istilah penilaian kinerja guru, berarti ada yang dinilai, ada yang menilai. Siapa yang dinilai? Guru. Apa yang dinilai? Kinerjanya. Siapa yang menilai? Atasannya. Kan begitu? Ini harus kita tahu ini. Permen PAN 16 itu hanya ada PKG dan PKB. Di PKG terjadinya penilaian ini ya harus lebih kita cermati bersama, atau kita ketahui bersama bahwa di sini terjadi prosesi penilaian antara bawahan kepada antara atasan kepada bawahan. Bawahannya menyuguhkan hasil pekerjaannya dalam 1 tahun itu, 1 tahun menyuguhkan hasil pekerjaannya, kemudian atasannya menilai. Apa saja yang PKG isinya ini, apa saja yang dinilai oleh atasan, yang disuguhkan oleh Bapak Ibu semua setiap tahun di akhir tahun besok. Selain SKP, kalau SKP beda lagi, rapor ini
rapot PNS. Tapi kalau PKG, rapot guru ini, penilaian kinerja guru, apa yang dinilai? Apa saja itu, Bapak Ibu? Administrasi. Dari mulai perencanaan sampai dengan laporan. Di situ sering kali kita lihat kalau teman-teman mau mengajukan kenaikan pangkat ada dokumen PKG agak tebel tapi nggak begitu tebel. Isinya apa Pak? Tahun yang pertama dengan tahun yang kedua kira-kira bentuknya sama nggak? Sama ya. Isinya sama nggak? Tidak. Sama. Atau di copy saja ya? Dari 2017, 18 semuanya copy Pak, bikin Pak ya. Ditulisi nanti sampulnya 2017, 18, 19, 20 gitu. Tapi sebetulnya memang dia sama. Nah, bagaimana kalau kita untuk bisa membuat bahwa itu adalah bermakna buat kita semua. Jadi bukan masalah iya betul bajunya sama Pak, tapi sesungguhnya setiap akhir tahun saya menyuguhkan ini dia loh Pak, guru loh kita semua, saya menyerahkan hasil pekerjaan saya dalam bentuk dokumen kepada atasan saya. Atasan saya menilai dengan objektivitas sebagaimana kinerja PNS yang bersangkutan dengan nilai berapa Bapak Ibu semua? Kalau nilainya baik untuk golongan 3A coba berapa? Kita tahu itu sudah include Bapak Ibu semua dinilai, atasan menilai 1 tahun itu include otomatis kita peroleh nilai agak kan berapa nilainya untuk 3A Pak Amir berapa nilainya? Udah pernah dinilai dapat berapa pada waktu 3A mau ke 3B? Apa nilai PKG-nya? Iya, karena tadi bicara PKG 10,5 itu 3A ya. Itu sudah ikut sadar ini loh. Ini makanya 10 nilai itu orang diklat aja bisa 15 hari paling dapat 2 kan nilainya. Setahun dapat 10,5 itu nilainya baik katanya gitu kan, kata saya kan. Kalau nilainya baik berarti tadi yang terlempar itu untuk golongan 3A 1 tahunnya itu dapat 10,5 tahun, 2 tahun, 3 tahun dan seterusnya. Terus kemudian kalau 3B nilainya berapa? Diberi nilai include nilai daripada PKG-nya berapa? 9,5. 3C 20,25. Apa lagi saya nggak tahu. Tapi liannya nggak tahu apa. Ya, ini maksud saya ingin ngetel mindset kita supaya bahwa ini punya kita, ini wilayah kita. Saya maju ke Pak Guri Pak 20,5 Pak, ini nilainya apik kok. Baik ya kan, artinya oke, berarti kalau baik berarti otomatis dapat nilai. Kalau cukup itu ada nilainya tersendiri juga, kita nggak bisa kita sampaikan masalah cukup atau sangat baik itu ya untuk saat ini masih bukan prihatin, bukan. Saya justru bangga dengan kemajuan kinerja Bapak Ibu semua. Hanya kami merasa belum cukup dengan pola-pola yang memang ada di wilayah kita masing-masing, baik yang di JFT maupun struktural pemegang jabatan administrasi dan sebagainya. Itu masih banyak PR kita. Ini teman-teman di bagian itu mungkin bisa memahami karena memegang profil. Jadi kita memegang profil itu ya bukan hanya JFT saja, tetapi semua pemegang jabatan kita pegang. Jadi di sini tadi yang kita sampaikan masalah nilai dan penilaian yang diberikan oleh aturan oleh pemerintah dengan include otomatis dengan PKG dinilai dengan nilai baik itu dari mulai 10,5, 9,5, 20,25, 19,5 dan seterusnya. Itu yang ingin kita
tahu. Terus kemudian keterkaitan dengan pertemuan pada hari ini, kami merasakan menyampaikan rasa terima kasih ya sedalam-dalamnya bahwa sesungguhnya memang kemarin Pak Deto telepon sempat kepada saya, oke kapan kami sesungguhnya sangat ingin kita bisa difasilitasi untuk dapat dipertemukan dengan Bapak Ibu semua para tenaga pendidik. Dan di sini itu kalau tidak ada sesuatu atau mungkin tidak ada komunikasi yang seperti ini, kapan kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik? Bagaimana juga Bapak dan Ibu dalam rangka kami memanajemen itu memiliki sebuah hasil, Bapak Ibu semua kinerjanya meningkat. Pola-pola yang sudah dilakukan sekian banyak dari PKB sudah pertanggungjawaban administrasi seorang tenaga pendidik harus mendapatkan penilaian pada akhir tahun oleh atasan. Di luar itu lagi ada penilaian dari sisi rapor PNS secara umum. Kita ada SKP, iya kan? Makanya SKP di BKN bahwa PNS dalam 2 tahun apabila nilainya sudah baik dapat diberikan kenaikan. Tapi kalau ada 1 tahunnya itu nilainya cukup atau bahkan kurang, itu jelas tidak mungkin bisa naik pangkat. Dipertimbangkan naik pangkat tidak mungkin. Jadi dengan nilai baik itu makanya ini Bu KTU juga memotivasi kepada teman-teman semuanya. Sehingga penekanan kami dari sisi manajemen, atasan menilai kepada bawahan harus objektivitasnya secara kinerja dari Bapak Ibu semua yang memang harus jelas. Jadi kata dalam nyanyian itu bila baik katakan baik, bila hasil saya kurang baik katakan kurang baik, sehingga itu nyetel dengan objektivitasnya ada. Prosesi penilaian di SKP dengan jelas Bapak dan Ibu di awal tahun menyampaikan kontrak kerjanya, ya, Januari dengan istilah sasaran kinerja. Ada kan itu kan, nah itu kita harus tahu. Itu kita yang dinilai, kita raport kita harus tahu. Kita sampaikan uraiannya kita, kontraknya apa saja. Ini sekian, kemudian di akhir tahun saya minta dinilai Pak hasil akhir tahun kinerja saya. Kemudian atasan menilai dari kontrak realisasinya bagaimana, terukur harusnya. Ada beberapa hal yang mungkin bisa dilakukan 100% lebih, ada dan memungkinkan juga kontrak-kontraknya itu tidak bisa terrealisasi. Sebagaimana kami nih, teman-teman apabila tidak punya Pak Gelodongan 2018, Pak 2019, dan Pak 2020 ini sama juga target program kami tidak maksimal. Kami dari sisi manajemen kami tidak maksimal karena kami punya target bahwa di tahun 2020 ini Bapak dan Ibu semua di Kabupaten Cilacap ada berapa Mas Hakim dulu? 900. Ini mayoritas, padahal pegawainya hanya ada 1.205 untuk kondisi sekarang. Itu 900 sekian itu dari guru Pak, mayoritas. Jadi makanya PR kami juga ingin sekali membuat yang mayoritas ini untuk tampil paling depan dan benteng buat kita semua. Kita tahu juga dan kita sadar juga bahwa kenapa ada aturan perundang-undangan, ada aturan yang mengatur dari sisi jabatan Bapak Ibu semua di tenaga kependidikan. Ada Permen 16 yang mengatur kepada kinerja kita. Untuk apa tujuannya? Pemerintah mengharapkan Bapak dan Ibu semua dengan pola-pola yang ada di Permen 16 ini, Bapak Ibu semua akan bisa terus meningkatkan kreativitas
dan kemudian mengembangkan keilmuan serta wawasan yang dimiliki untuk menuju tenaga pendidik yang profesional. Sebenarnya kan ada pemberian masuk daya pancing ini dari pemerintah untuk masuk tunjangan profesi dan lain-lain. Sesungguhnya pertanggungjawabannya juga ada arah sana nih Pak Lito. Gini kan, profesionalitas kita saya berhak atas tunjangan profesi. Gaji hak, kalau gaji, kalau kenaikan pangkat hak apa bukan Bapak Ibu? Bukan ya, penghargaan aja. Bagi yang mau, kita misalkan oleh tahu bagi yang mau. Jadi mindset kita di PKG tadi kampung boten ini, untuk tadi saya bicara PKG di awal membuka, tadi sudah disebutkan dari mulai angka-angkanya terus sampai dengan penilaian, proses penilaian dan sebagainya. Nyambung nggak ini cerita soal PKG? Sudah ada di kita semua ya PKG. Itu sudah nilainya tadi sudah kita sampaikan. Simpel kan? PKG kemudian ada PKB. Apa itu PKB? Pengembangan penilaian bangsa. Pengembangan ke berkelanjutan. Profesian berkelanjutan. Apa saja? Ada apa saja di PKB ini? Pertama, pengembangan diri. Ya. kayak ini ya. Pengembangan diri dulu. PD ya. PD. Ini saya. Tadi PKB udah. Ini PKB. Pengembangan diri. Pengembangan diri itu kemudian ada publikasi ilmiah dan karya inovasi. Apa itu pengembangan diri? Keterkaitan dengan kewajiban PNS idealnya bahwa setiap PNS guru ini apalagi dari dosen dalam aturan berapa Mas Wahyu itu saya lupa, bahwa setiap PNS wajib mendapatkan pendidikan dalam 1 tahun minimal berapa jam? 20 jam. 20 jam. Ada yang di 40 jam. Ini kita pahami. Kenapa sih harus diberikan pendidikan? Ada istilahnya idealnya itu wajib. Ya karena tadi harapan pemerintah akan menuju ke profesionalitas. Semua bukan hanya tenaga pendidik saja, semua PNS harus mendapatkan penyegaran untuk mendapatkan pendidikan. Pendidikan itu kalau PNS, kalau pegawai negeri sipil berarti keterkaitan dengan kediklatan. Itu nanti akan masuk di yang. Tapi mohon nanti untuk yang sudah dirumuskan menjadi satu rumus itu jangan diisi. Itu nanti secara otomatis saja. Sudah. Jadi yang jumlah dimasukkan ke lama, kemudian baru menambahkan yang baru di posisi yang baru ini. Nah ini nanti jumlahnya akan mutus dengan sendirinya. Begitu sampai ke bawah Mas Said, terus itu pun juga sama. Terus. Nah ini. Nah di sini pun juga ini 122 akan ke paling ujung ini. Nanti untuk menentukan tahun berikutnya gitu. Karena mau nggak mau ini adalah dasar untuk menentukan tahun berikutnya. Ini tanpa ini tidak akan bisa kita membuat PAK yang berikut. Gitu? Cukup jelas ya semuanya? Monggo, ada yang lain? Ya ini sudah mulai bahwa saya dalam hari ini kenapa sampai akhir tahun baru disampaikan. Ya ini yang tadi saya punya alasan. Nah karena nonton pandemi kan terus. Ya kita satu sisi terus terang saja memang kami banyak arah, banyak program yang ini gedung fasilitas ya ada Pak di kantor, namun kadang-kadang mungkin waktunya mungkin lain-lainnya ya mungkin terutama ya kadang-kadang mau undang Pak Rito mengenai orang awe aku juga isin dia mendingannya orang undang. Nah terus terang saja juga kami di kantor tidak punya ada kegiatan alokasi. Mas Said nggak ada ya, Mas Said yang ngurusi anggaran-anggaran itu. Jadi
upaya itu terlepas dari sesuatu hal yang berkaitan dengan anggaran. Jadi nggak tahu diakoni apa orang diaturakan Pak Imam. Jadi begitu, memang kenyataan seperti itu ya Pak Asmati. Jadi kita prihatin sekali. Terutama gini Pak, ada pola-pola yang memprihatinkan juga. Bagaimana sering Pak Tasirun begitu, sambatin lagi Pak Tasirun tulungi aku ya. Jadi ada kendala dan sebagainya. Senang-senang kumpul dalam rangka. Kalau sekarang di masa pandemi, senang-senang membuat kreasi dengan pola-pola virtual. Mas Takin saja kemarin rapat pengelola simpek satker di Bu Asmati takon benar-benar pola ini sudah silahkan masuk ke link ini langsung memang banyak hal yang bisa kita kembangkan. Kenapa ini sebuah MGMB harus, kenapa sebuah forum-forum kegiatan yang menunjang untuk guru itu harus terhenti karena alasan pandemi? Kan tidak. Itu maksud saya. Nah arahnya memang untuk pendidikan tadi penting sekali. Oke, di pendidikan tadi berkaitan dengan diklat dan kegiatan kolektivitas yang lain. Selain itu ilmiah, dikasih makalah besok persentase. Kadang ya bagi mahasiswanya sekali